jagat maya, label selalu lahir lebih cepat daripada kenyataan. Beberapa potong video gelap dari Aceh Tamiang diambil di jam-jam terburuk setelah banjir bandang menghantam, disulap sekelompok aktor opini dengan diksi kota zombie. Istilah yang sebetulnya lebih pantas untuk poster film daripada realitas ratusan ribu warga yang sedang berjuang bertahan hidup. Potongan gambar itu menyebar tanpa konteks, tanpa timeline, tanpa info bahwa itu diambil 2-3 jam pertama ketika listrik putus, hujan masih turun, dan petugas belum bisa tembus karena debit air masih tinggi. Fakta lapangan juga berkata lain. 2 hari setelah banjir, lebih dari 19 posko telah berdiri di Aceh Tamiang dengan 300-an tenaga medis berjaga bergilir, didukung tim BNPB, TNI, dan Polri. Suplai obat mencapai 12 ton secara bertahap, terdiri dari obat emergensi, LCP, antibiotik, tetes mata, anti diare, antiseptik, dan kebutuhan khusus ibu dan anak. Di saat dunia maya menyebut Tamiang gelap dan mati, nyatanya 72% pengungsi sudah terdata, 64% layanan kesehatan berfungsi, dan 80% wilayah terisolasi telah terbuka aksesnya pada hari keempat. Namun narasi kota zombie terlanjur laris. Sedikit bayangan, sedikit hujan, sedikit video dari ponsel kentang langsung digunakan sebagai alat tekan politik untuk membangun kesan negara tidak hadir. Di sisi lain, muncul kabar seperti dikisahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ada jenazah korban banjir di Aceh Tamiang yang masih berada di dalam mobil. Itu jalan Tamiang, Langsa sampai Tamiang, itu mobil tinggi tengah jalan. Ya, betul. Apa yang jadi Pak tahu? Semua mayat dalam mobil dan bau. Kita buat satu mobil sawah, akembo, dan ada semua di dalam mobil mayat. Menanggapi rumor tersebut, Kapolres Aceh Tamiang bersama dengan anggotanya melakukan penelusuran dan memeriksa mobil-mobil yang terdampak banjir, terutama di jalur utama hingga SPBU Tanah Terban pada Senin 8 Desember 2025. Hasilnya, tidak ditemukan adanya jenazah. Boleh jadi, yang tidak hadir adalah kejujuran memahami kondisi lapangan. Bagi sebagian warganet, bencana adalah material drama, bukan soal nyawa. Semakin horor judul yang dibikin, semakin banyak distribusi like, komentar, dan tayangan. Boleh dibilang, itulah ekonomi kepanikan yang selalu muncul di setiap tragedi. Fakta bahwa alat negara hadir berjibaku memulihkan sejumlah titik Tamiang yang penuh lumpur tak dilihat. Jeripaya personel TNI yang berjibaku membersihkan lumpur dianggap tak ada. Padahal jelas terlihat, Tamiang tengah berbenah. Untuk sementara waktu yang bisa kita kerjakan membantu lumpur-lumpur di paritan ke biar lebar Tadinya bagaimana kondisinya, Bang? Kondisinya tadi lumpurnya satu meteran. 1 meteran? 1 meter. Waduh, tebal, Bang. Tebal. Makanya kami kerjakan untuk bisa bersihin, untuk akses jalan lalu lintas biar... Tadinya ini nggak bisa sama sekali? Tadinya ini sama sekali tidak bisa. Sebelumnya ini apa sih, Bang? Pertokoan? Sebelumnya pasar? Sebelumnya di sini pertokoan, pasar untuk masyarakat Kuala Simpang sini kan bukan. Tapi udah sekitar 2 minggu lah ya, berarti tidak bisa beraktivitas sama sekali ya? Untuk sementara udah 2 mingguan juga Bu, nggak bisa akses perjualan belikan bukan. Iya. Kendalanya apa, Bang, selama membersihkan lumpur yang ada di sini? Kendalanya sementara lumpurnya masih banyak airnya, jadi agak susah kita naikkan ke atas, ke samping kanan kirinya jalan, jadi masih susah. Itu aja Bu. Iya. Dan semua narasi itu mulai retak saat Presiden Prabowo Subianto kembali mendatangi Aceh, meninjau posko-posko di jembatan Aceh Tamiang pada Jumat 12 Desember 2025. Di sini, gambar yang terlihat adalah kehidupan, bukan kehampaan. Tangki air masuk, genset diinstal, tenaga medis tambahan turun, ribuan paket logistik dibagikan, dan 32% wilayah yang tadinya gelap mulai mendapat pasokan listrik darurat. Di hadapan para pengungsi, Prabowo menyampaikan permohonan maaf jika masih ada layanan belum tersambung penuh, terutama listrik dan distribusi obat.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah sedang bekerja dalam kondisi yang sangat sulit. Air masih menutup sejumlah titik, beberapa jembatan hanyut, dan medan berlumpur menyebabkan truk dan alat berat harus masuk secara bertahap. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, terima kasih saya hari ini diterima dengan baik. Saya datang sesuai janji saya waktu itu. Tamiang masih terputus ya, terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari yang lalu? Seminggu lalu ya. Ya. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Ya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Dari kehadiran Prabowo ini, nyatanya Tamiang tak pernah menjadi kota zombie. Yang mati bukanlah kotanya, tapi akurasi narasi di tangan mereka yang memutuskan untuk menonton tragedi dari layar untuk kemudian berkoar-koar tanpa data. Di lapangan, kota ini sedang bangkit. Pelukisnya bukan viralitas, tapi tenaga medis, relawan, TNI Polri, dan warga sendiri yang saling menopang untuk kembali hidup. Men of our time.